Baik, Roti Molda, saya sudah terhubung dengan Mas Taufik Adi Nugroho. Selamat malam, Mas Taufik. Selamat malam, Imelda. Selamat malam. Mas Taufik di mana sih? Aku di rumahnya Weleri, Mas. Oh, ini di Weleri ya? Iya. Oke. Boler berarti ya, bocah leri ya? Iya, benar. Oke, Mas Taufik ya, boleh dimulai ceritanya, Mas? Silahkan. Iya. Ceritanya ini agak klasik, Mas, karena kejadiannya sekitar tahun 2000 atau 2001, saya lupa. Tapi yang pasti aku masih SD. Jadi ceritanya bapak saya almarhum itu kan profesinya sebagai sopir truk bak terbuka. Nah itu saya sering diajak ikut bapak. Nah, pas waktu itu diajak muat pasir Merapi. Singkat cerita sudah muat, terus arah pulang sampai ke Bejen itu banyak kempes. Ban kempes diganti, kan otomatis sudah nggak ada ban serep. Kita turun lagi sampai Sukoharjo, ada tambal ban, aku disuruh turun. Kayak itu digugah, dibangunin tukang tambal bannya. Tak bangunin itu nggak mau bangun. Terus akhirnya bapak saya bilang gini, ya udah ayo jalan pelan-pelan. Karena kan dari Sukoharjo ke Weleri itu kan paling sekitar 16 kilo, cuman kan jalannya naik turun, jalannya berkelok-kelok. Akhirnya kita turun sampai boleh disebutin daerahnya nggak, Mas? Boleh. Daerahnya itu kalau dulu ada pembuangan sampah Cebak, kalau orang Weleri udah paham itu. Weleri Sukoharjo udah paham. Nah itu sampai turun setelah pembuangan sampah turun banyak kempes lagi. Ban kempes, terus kita turun nikung sedikit sebelum jembatan itu berhenti sana. Terus bapak saya bilang gini, dah ayo turun naik ke bak supaya kalau ada orang jahat nanti kita lempar pakai pasir gitu. Kan waktu itu nggak seperti sekarang, Mas. Tahun-tahun 2000 itu kan masih rawan, juga belum ada penerangan jalan seperti sekarang. Terus aku naik ke bak, anehnya di aliran sungai itu suara gemericik airnya itu nggak seperti sungai pada umumnya, Mas. Jadi suaranya itu kayak kita berada di sebelah pasar atau sebelah sekolahan, jadi suaranya itu banyak, tapi nggak tahu ngomongan apa itu, nggak tahu. Waktu itu aku berpikirnya mungkin ada orang yang nyuci di sungai. Terus zaman itu kan belum seperti sekarang banyak mobil, banyak motor, Mas. Bapak saya bilang gini, kamu nanti tak tinggal di sini, tidur di depan. Kalau ada orang gedor-gedor minta dibuka, jangan dibuka sama sekali. Waktu itu sekitar jam 12:30, Mas. Terus bapak bilang, bapak nanti mau nyegat, kalau ada truk lewat naik ke arah Sukoharjo mau minta tolong, mau nambalin ban, kamu di sini sendirian nggak apa-apa. Nah waktu itu nggak selang beberapa lama memang ada mobil, sama-sama mobil mau berangkat pasir. Itu bapak saya numpang mau ke Sukoharjo. Nah waktu itu aku tidur di situ. Pas tidur nggak tahu kayak seperti ada yang bangunin. Bangun terus terasa
maaf mau buang air kecil. Aku buang air kecil menghadap di samping mobil, menghadap ke belakang. Itu kan jalannya nikung gini mas, nikung ke kiri kalau dari atas. Lah dulu itu pembatas jalannya ada tembokan yang seperti buk itu. Kalau sekarang sudah diganti sama besi. Lah itu pas aku buang air kecil itu lihat di belakang itu ada sosok cewek pakai baju warna apa aku lupa, tapi bajunya berwarna, cuman wajahnya nggak kelihatan. Aku berpikir positif, mungkin ada orang desa dari situ mau belanja ke pasar atau apa, mau nyegat bis. Saya pikirannya begitu. Nah terus begitu aku selesai buang air kecil, naik lagi ke mobil, tak tutup lagi. Terus bangun-bangun, dibangunin sama bapak saya udah pagi. Nah terus ban diganti, kita jalan. Aneh, saya berpikir, loh kok nggak ada desanya kok jauh di atas. Terus aku tanya sama bapak saya tanya, tadi malam orang ono popo sih, nggak ada apa-apa kan. Terus aku cerita tadi ada cewek gini. Terus oh ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak ganggu kan. Enggak. Nah ternyata memang daerah itu memang boleh bilang angker mas, karena bapak saya juga pernah kejadian. Kalau saya itu di sebelah timur jembatan, bapak saya pernah kejadian di sebelah barat jembatan. Jadi bapak saya waktu itu sendiri, mobil rusak, terus di depan itu ada pohon pisang, daunnya itu gerak-gerak, terus ada anak kecil langsung nempel di kaca depan mas. Tapi posisi membelakangi bapak saya. Begitu bapak saya berkedip langsung hilang. Terus kalau sekarang kan udah di atas sudah ada orang, di sebelah selatan ada orang, terus di sebelah utara ada orang, sudah nggak begitu serem. Cuman di jembatan itu kalau dikasih lampu pasti mati sampai sekarang itu mas. Terus yang jadi pertanyaan saya selama ini itu sosok, apakah benar sosok yang wanita yang saya lihat itu sosok astral, sama suara gemericik airnya itu kok kayak kita berada di samping sekolahan yang suaranya rame tapi kita nggak tahu ngobrolnya apa. Kira-kira seperti itu ceritanya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Febri. Monggo penjelasannya Mas Febri. Mas, itu berarti waktu itu bermalam di situ ya? Iya. Jadi bisa dibayangkan aku seumuran SD kelas, kalau nggak salah kelas 6 apa kelas 5, aku ditinggal sendirian di sana. Mungkin Mas Taufik juga tahulah daerah, kan pernah ke pabrik kapas itu kan. Oh iya. Itu lah itu kalau yang pabrik kapas itu ke kanan, lah itu masih naik lagi. Gua Maria berarti dan, daerah situ ya. Iya, dan memang masih belum banyak orang seperti sekarang jalannya itu. Kalau sekarang udah rame. Tapi itu kan jalur
jalur utama Waladi Sukorejo kan ya, Mas? Ya, itu daerah jalan utama, jalan provinsi penghubung antara Kendal Temanggung. Okay. Tapi waktu zaman tahun 2000 kan masih sepi. Nggak kayak sekarang. Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Taufik ya. Ya, selamat malam Mas Febri. Sama-sama Mas Taufik ini. Ya, kalau yang saya lihat ya Mas ya di lokasi itu, ya tepatnya di sekitaran jembatan situ ya Mas ya. Iya. Yang saya lihat memang di daerah situ ada kayak perkampungan gaib. Itu kalau yang saya lihat secara pribadi saya ya Mas ya. Iya. Ada perkampungan gaib terus pasar gitu Mas. Sekitaran sungai itu ya Mas ya, kalau yang saya tangkap ya. Iya. Itu memang ada gitu. Makanya nggak heran ya Pak, pada waktu itu Mas Taufik ini sempat mendengarkan kayak ada keramaian gitu Mas. Karena memang di situ memang ada istilahnya kampung gaib ya, kampung gaib. Gitu. Dan tapi memang sampai pasar. Sekarang itu sering terjadi kecelakaan di sana Mas. Karena memang kontur jalannya memang turunan dan berbelok. Itu pasti kalau orang sopir yang nggak tahu medan pasti di sana kaget. Ya, di samping ada kampung ya, perkampungan gaib. Di situ juga ada seperti kayak semacam pasar gaib gitu loh Mas, ada di situ. Ya masih di sekitaran yang nggak jauh dari sungai itu Mas gitu, nggak jauh dari jembatan gitu ya. Iya. Itu memang ada. Terus dan kalau sekarang kan sosok yang sempat dilihat sama Mas Taufik pada waktu itu ya, sosok perempuan. Kalau yang saya lihat, saya membenarkan sosok itu Mas. Sosok itu pada waktu itu memang ada. Pada waktu Mas Taufik sedang di situ ya. Itu sosok ini memang ada gitu Mas. Dan sosok ini itu sebenarnya adalah salah satu penghuni dari kampung gaib ini tadi Mas. Oh gitu. Saya merinding ini Mas. Memang sosok-sosok gaib yang ada di situ memang sering memberikan interaksi kepada orang-orang yang melintasi situ gitu Mas. Memang sering kali. Ya entah itu hanya sekelebat, entah itu hanya bayangan gitu, sering kali tapi. Gitu ya. Dan ini sekarang saya melanjutkan profesi bapak saya sebagai sopir itu, saya sering ada pengalaman gaib, mungkin nanti di lain kesempatan bisa cerita lagi. Siap Mas, siap. Oke Mas. Itu ya kalau yang saya tangkap tentang lokasi itu seperti itu Mas. Oh iya. Ya itu memang jadi pertanyaan saya selama berarti 23 tahun itu seperti itu. Dan tadi siang aku juga baru lewat situ, kemarin 1 minggu yang lalu itu aku lewat situ sekitar maghrib itu. Memang yang pas aku berhenti itu kan dulu pernah dikasih lampu Mas. Tapi sekarang mati lagi. Ya lebih hati-hati aja Mas kalau lewat sekitaran situ, lebih hati-hati, lebih fokus aja gitulah. Oh gitu ya. Oke. Cukup berarti ya? Ya siap. Mas Topik, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini ya. Saya jadi ke bawah sih, maksudnya area Sukorejo tuh emang susah dilupakan menurut saya. Ya, bolak-balik lewat tuh tetap ada hawa-hawa gimana gitu ya Mas ya.
Kayak Iya, perasaan, Mas, bener, Mas. Perasaan kayak cuma Memang sampai lari naik doang gitu, tapi kayak masuk ke daerah lain. Oke. sampai sekarang memang hawanya beda, Mas, kalau di sana, Mas. Ini baru dapat gambaran saya ya. Entah ini benar atau enggaknya, saya belum tahu juga. Di gambaran saya itu di sepanjang apa ya? Sepanjang di pinggiran-pinggiran sungai itu ya, Mas ya. Dulunya itu memang memang ada pemukiman yang benar-benar pemukiman gitu, Mas. Entah ini benar faktanya zaman dulu ada atau enggak, saya juga belum tahu pastinya ya, Mas ya. Tapi barusan sempat dapat gambaran seperti itu gitu. Berarti itu pemukiman nyata atau gimana, Mas? Dulunya nyata gitu, Mas. Oh gitu. Jadi kalau memang benar di situ ada pemukiman gaib ya, Mas ya. Berarti pemukiman gaib ini kayak menggambarkan pada masa lalunya gitu loh, Mas. Oh, gitu. Kayak memberitahu pada masa lalunya itu bahwa di sini itu ada pemukiman yang benar-benar pemukiman gitu. Oh, gitu. Memang itu begitu aku naik ke bak itu langsung suara itu kayak ramai kayak sekali kita ya, Mas ya. Iya, ramai sekali. Kayak kita berada di pinggiran sekolahan. Kayak di SD atau di SMP itu, tapi kita nggak tahu orang-orang itu ngobrolnya apa. Tapi pada waktu itu karena kita masih kecil kan, pemikirannya nggak sampai ke situ ya. Saya beranggapannya kalau di TV itu kan orang di pegunungan nyucinya di sungai. Aku mikirnya paling juga orang nyuci ke sungai gitu, nggak sampai ke situ. Oke. Siap, Mas. Terima kasih ya. Ya. Sekali lagi izin mengakhiri ya, Mas ya. Ya. Siap, Thank you. Mas. Selamat malam.